napak tilas beliau. Tetapi apapun beliau, kehebatan beliau, masih tetap beliau itu sebagai manusia biasa. Kalau khilaf ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah didatangi orang-orang pembesar Quraisy dengan harapan mereka pembesar Quraisy itu masuk Islam, disambut dengan hangat, disambut dengan seksama. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, bukan pengemis ya, orang miskin, buta, melengos Rasulullah, wah ini ngerepoti ae. Nah begitu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla, dan seterusnya. Begitu juga ada kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir yang menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Beliau mengatakan Muhammad bin Ishaq menuturkan asbabun nuzul ayat 1 sampai 5 ini yang mulia ini. Dia menceritakan secara ringkas bahwa Ibnu Abbas berkata, kaum Quraisy mengutus An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'id guna mengikuti menemui pendeta Yahudi di Madinah. Jaraknya sekitar, kalau kita kiaskan di sini, Malang Jogja. Jalan kaki atau naik onta atau naik kuda. Capek, wong naik sepeda motor sini Lamongan saja capek, sini Surabaya saja capek. Mendah nih yo ke sini Jogja. Mereka itu jalan kaki untuk suatu urusan. Kaum Quraisy menyuruh utusan itu untuk bertanya kepada pendeta tentang Muhammad dan sifatnya, sebab mereka adalah ahli kitab. Orang-orang pendeta Yahudi di Madinah itu, waktu itu Rasulullah masih di Makkah. Pendeta Yahudi di Madinah itu ahli kitab, memiliki pengetahuan tentang para nabi dan tidak dimiliki oleh kaum Quraisy. Berangkatlah kedua utusan itu hingga keduanya tiba di Madinah. Mereka bertanya kepada pendeta Yahudi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjelaskan keadaan dan sebagian ucapan beliau. Para pendeta berkata, tanyakanlah kepadanya 3 hal. Jika dia memberitahu ketiganya kepadamu, maka dia adalah nabi yang diutus. Jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ada saja. Tanyakanlah kepada dia tentang kelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu atau Ashabul Kahfi. Bagaimanakah kejadian yang menimpa mereka? Sesungguhnya mereka memiliki cerita yang mempesona. Tanyakanlah kepadanya tentang seorang laki-laki penjelajah atau Dzulqarnain yang disampaikan di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu, sehingga mencapai bumi belahan timur dan barat. Bagaimanakah kisahnya? Tanyakanlah kepadanya tentang ruh, apakah ia sesungguhnya? Maka di surat Al-Isra ayat 86-an itu disampaikan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Jawablah bahwa roh itu urusan Rabbku, penciptaku, pengaturku. Jika dia memberitahukan kepadamu berarti dia nabi, maka ikutilah dia. Pendeta Yahudi ini berpesan harus diikuti. Kalau ketiga hal itu engkau tanyakan dan dijawab, harus diikuti. Ya, kenyataannya orang-orang kafir Quraisy juga enggan. Kenapa kok enggan? Salah satunya karena gengsi. Pelajaran bagi kita, kalau kita sudah mapan, mentang-mentang jadi ADIRT, ngomong-ngomong, jangan diusik ketenangan masyarakat kita sekarang ini di sini. Mentang-mentang begitu. Padahal yang disampaikan di grup RT itu loh ya, pengajiannya tafsir surat Yasin. Itu aja ditulis di grup WA RT itu begitu. Katanya menggoyang ketenangan masyarakat. Nah, Rasulullah juga ditolak. Kenapa? Menolak orang-orang kafir Quraisy itu salah satunya gengsi. Muhammad itu hina. Kalau ada kerasulan itu pasti jarene Abu Lahab apa Abu Jahal itu dulu ya. Pasti untuk aku kenabian itu bukan untuk Muhammad, karena mereka lebih ningrat, lebih berharga dibanding Muhammad yang yatim, yang miskin begitu itu. Padahal sesama Bani Abdul Muttalib, sesama Bani Hashim, sesama
Bani Quraisy. Kemudian An-Nadhr dan Uqbah pulang lalu menemui kaum Quraisy. Keduanya memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh pendeta Yahudi itu. Lalu kaum Quraisy menemui Nabi Muhammad SAW dan menanyakan hal itu kepadanya. Nabi berkata kepada mereka, aku akan memberitahukan apakah yang kalian tanyakan itu esok pagi. Nah, ini Rasulullah menyampaikan begitu tanpa mengatakan insya Allah. Datanglah besok pagi, aku akan memberitahukan. Harapannya malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Ternyata sampai 15 hari enggak turun-turun, gempar. Orang Quraisy gempar. Oh, Muhammad kalang kabut. Akhirnya banyak juga yang merongrong kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Ini ditegur oleh Allah, diturunkan surat Al-Kahfi ini, dan ayat-ayat setelahnya itu ayat sekian belas atau sekian puluh itu menyampaikan kalau ada sesuatu itu kita harus berserah diri kepada Allah. Jangan pede dengan langkah atau rencanamu. Ucapkanlah insya Allah. Begitu juga kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu menyerahkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kabar kalau kekuatan itu mau menguasai Indonesia. Kalau mereka menguasai Indonesia, kita akan diginikan, akan dimusnahkan, akan disekulerkan, akan dibantai begitu. Itu ancaman yang menimpa kita, harus kita hadapi. Yang pertama dihadapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Muthalib mendapatkan kabar Ka'bah mau dihancurkan, sendirian dia tawakal, dan para ulama dari dulu sampai sekarang sepakat Abdul Muthalib itu bukan muslim, tapi tawakal kepada Allah, dan tawakalnya itu dijawab oleh Allah. Ya Allah, aku serahkan keselamatan rumahmu ini kepadamu. Bukan ontanya yang diminta kepada Abraha. Abraha juga sangat kaget, loh. Rumah ibadahmu mau aku hancurkan, kamu ngurus ontamu. Iya, ontaku itu milikku. Rumah ini ada pemiliknya, biar pemiliknya yang ngatur, yang mengurus. Lah, tawakalnya Abdul Muthalib begitu itu dijawab oleh Allah, diturunkan Tayran ababil, burung-burung kecil untuk menghancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus selalu sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ini, esok paginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan agar mereka datang lagi. Hari ini hari ke-15, tetapi dia belum memberitahukan apapun mengenai persoalan yang kami tanyakan kepadanya. Maka bersedihlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran terhentinya wahyu, dan berat terasa olehnya apa yang digunjingkan penduduk Mekah itu. Akhirnya datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Rasulullah SAW karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy, dan jawaban atas persoalan pemuda Ashabul Kahfi itu seorang penjelajah, dan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan nanti di ayat berikutnya, sampai Rasulullah seakan-akan pingin bunuh diri karena sedihnya sikap menghadapi sikap orang-orang kafir yang menolak Islam. Nah, kita sekarang ini juga banyak menghadapi penolakan Muslim kepada Islam, penolakan manusia kepada Islam itu sering kita jumpai di lapangan, di jalan-jalan, di media massa, dan lain-lain.